sudah siap di depan layar kaca Anda, tentunya sudah siap untuk mendengar berbagai cerita dari bintang tamu kita hari ini di acara Rumpi No Secret. Bersama saya Kak Rose, ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya itu tadi. Salah satunya ada Mayang. Hai Mayang, kenapa mukamu kok sedih sekali hari ini? Nanti ya kita tanya-tanya soal postingan yang kemarin rame, postingan, tapi nggak tahu deh ini beneran Mayang yang posting atau bukan sih, yang kamu udah nyiapin kado buat gala. Tapi nanti kita bahas. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana menuai perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata, jadi kemarin itu Ijong ditahan selama pemeriksaan untuk kasus yang berkaitan dengan apa sih, vape yang mengandung bahan berbahaya etomidate, di mana ada dugaan Ijong ini sebagai pemakai dan pengedar begitu. Nah ini kasusnya kan sebetulnya udah dari Mei, tanggal 3 atau 4 Mei kemarin, tapi Ijongnya tidak ditahan karena di tanggal 7 dia harus menjalani tindakan, yaitu tindakan operasi ambeien. Nah ada videonya, dan kemudian juga pengacaranya itu kemarin ketika diwawancara menjelaskan Ijong sendiri terkejut karena ini kan baru pertama kalinya dia menghadapi kasus hukum dan sedang berusaha apa sih, kayaknya mengusahakan untuk penangguhan penahanan gitu ya, karena Ijong masih harus diobservasi. Kalau kata pengacaranya dari kemarin operasi itu ada indikasi kanker gitu, tapi dari kasih intelijen di Tangsel pihak polisian mengatakan sejauh ini kalau menurut medis kedokteran, nggak tahu deh itu dari siapa, dibilang katanya belum kelihatan apa-apa juga kok gitu ya. Coba kita lihat seperti apa statement pengacara dan juga statement dari kasih intelijen Tangerang Selatan. Kondisi. Oh iya, komentar netizen coba kita baca ya. Berikut yang pertama, jangan bohong, ntar sakit beneran nggak mau. Ntar sakit beneran emang mau gitu. Yang berikutnya ada lagi, karma dibayar cash. Yang berikut, kesetiaan Ririn sedang diuji. Lanjut, pas udah ketangkep kok baru muncul ya segala penyakitnya. Kemarin-kemarin pas bebas perasaan sehat-sehat aja gitu. Nih ya, terus apalagi komentar netizennya, akan ada cara Allah membalas luka anak dan istri yang ditinggalkan. Yang berikutnya ada lagi, gak jadi kawin sama Ririn dong gitu. Yang berikutnya ada lagi, kenapa senyap? Oh siapa? Kenapa senyap ya si Om Ben? Biasanya selalu terdepan gitu. Yang berikutnya ada lagi, ya aku juga termasuk netizen langsung ngecek kan postingannya Om Ben dan postingan yang lain-lain. Kalau Om Ben postingannya gini bunyinya ya, merah. Apapun yang Tuhan jauhkan darimu, jangan pernah kau minta untuk kembali lagi. Kau tidak pernah tahu bahaya apa yang telah Tuhan singkirkan demi melindungimu. Yang berikutnya ada lagi postingannya Om Ben. Ini yang postingannya agak lama, kalau ini agak baruan ya. Setan tetap aja setan, kerjanya mengganggu orang untuk berbuat dosa. Ular yang berbisa ya tetaplah ular, meskipun puluhan kali berganti kulit ya tetaplah berbisa. Lalat tetaplah lalat, meski diberi tempat yang bagus dan mewah, ia akan kembali ke tempat sampah. Jadi ngerti ya, ini buat si pengkhianat yang memanfaatkan kebaikan orang. Nah ini kan aku jadi kepo, ini siapa? Tapi udah sih, kita lanjut aja ya. Ya semoga yang terbaik. Tapi kalau kemarin kita sempat wawancara etomidate itu apa sih? Kalau kemarin kan Om Ben sempat mengatakan itu kan apa sih, ya bukan narkotika tapi masuk ke dalam obat apa sih, obat apa kalau obat yang berbahaya, gimana sih, ya penyalahgunaan obat, karena itu sebenarnya obat adalah untuk obat bius di rumah sakit, anestesi. Jadi kalau digunakan di luar kegunaannya itu efeknya juga berbahaya, bahkan bisa berakibat kematian. Gitu kan kalau nggak salah, kalau Dr. Ulla Kamal kemarin, kalau saya ingat, coba cari-cari aja lah tayangan kita wawancara Dr. Ulla Kamal. Kalau sekarang kita mau wawancara Mayang, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dari mendiang Vanessa Angel ini sudah bersama dengan Mayang. Nih kemarin Mayang rame karena ada video kamu bawa kado gitu, terus di atasnya tuh ada caption kayak percakapan gitu kan, terus kamu cerita. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa, kita mau tanya ini emang kamu yang upload kah atau gimana sih ceritanya? Berikut ini coba. Nah, itu di situ ada chatnya gitu, pokoknya
kalau nggak salah bunyinya adalah Gala lagi ada di Bali. Terus ada juga komentar gini, dari dulu Opa sudah ngasih kamu izin buat ketemu Gala, tapi setelah ditunggu-tunggu kamu banyak banget alasan ini itu, dan sekarang Gala lagi di Bali dan kami tidak punya waktu untuk ketemu sama kamu gitu. Dan ini kan, ini hari apa sih waktu itu? Hari Minggu, hari Sabtunya. Iya, 4 hari yang lalu lah. 4 hari. Emang kamu ngomongnya apa sih waktu itu? Enggak, ngomongnya gimana? Jadi waktu itu kan aku, ya biasalah aku assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Oma, apa kabar? Ini Mayang. Oma izin boleh nggak ya? Aku kan ini sebentar lagi Gala ulang tahun, boleh nggak ya kalau aku datang ke rumah Gala untuk ngasih kado? Ya terus dijawablah sama Bu Dewi seperti itu. Oke. Nah ini video emang kamu yang buat. Soalnya kita cari-cari di akun kamu kok nggak ada Kan gitu. di story waktu itu, jadi 24 jam hilang. Oh cuma di story aja. Iya. Tapi ada yang menangkap itu terus kemudian diposting lagi gitu. Apa sih sebenarnya ketika kamu dengar dapat balasan kayak gitu tuh apa yang kamu rasakan? Ya sebenarnya nggak di luar ekspektasi aku aja sih Kak Ros, karena kan aku apa ya, aku menanggapinya tuh kayak itu sesuatu kemarin, tapi mohon maaf koreksi kalau aku salah. Aku menanggapinya itu adalah kayak mungkin Bu Dewi lagi moodnya kurang baik karena capek dengan kerjaan, jadi responnya menurut aku tidak sesuai ekspektasi. Jadi ya mohon maaf nih kalau aku salah, jadi ya responnya menurut aku sih ya di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. So, kamu jawab lagi nggak itu? Habis itu kamu balas lagi nggak? Enggak sih, nggak dijawab lagi. Enggak, kamu balas lagi. Terus apa yang, kenapa kamu kemudian membuat story gitu? Itu apa harapan kamu dengan membuat story itu kemarin? Ya itu adalah ungkapan aku aja sih, karena kan ya nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa, belum bisa ke sana karena kan ya Bu Dewi bilangnya mau waktu itu mau ke Bali karena sama Gala mau liburan ke Bali, jadi kayak udahlah aku bikin video aja gitu. Curahan hati aku aja. Curahan hati kamu. Terus sekarang setelah ini rame juga viral, ya istilahnya banyak lagi yang komentar gitu. Apa yang kamu rasakan sesudah ini jadi viral juga? Yang aku rasakan ya gak gimana-gimana sih, cuman ya kan aku mengungkapkan apa yang aku rasakan, cuman kan ya netizen beranggapannya aku ya gimana-gimana gitu kan. Iya. Ungkapan hati aku aja. Tapi emang benar kalau seperti kata Bu Dewi itu bahwa ya kamu sebelum-sebelumnya ditunggu-tunggu emang nggak pernah datang, cuman pas ulang tahun aja baru WhatsApp gitu. Enggak, jadi karena emang sebelumnya kan aku emang udah pengen ngerencanain ini tuh ya pas ulang tahun Gala gitu, karena kan aku juga di seharian aku kan aku syuting, aku harus ngerjain endorsean, aku ada job nyanyi di luar kota gitu, terus aku sekarang udah sibuk magang juga, sibuk kuliah, jadi aku tuh apa ya, mohon maaf banget Opa dan Oma kalau misalkan Opa dan Oma menunggu kehadiran aku untuk datang, karena ya aku juga sebelumnya mohon maaf aku ada kesibukan, jadi aku sebenarnya udah jauh-jauh hari menyiapkan mengosongkan waktu aku di hari ulang tahun Gala ini, dan aku kira ini adalah momen yang tepat untuk nemuin Gala di hari ulang tahunnya gitu. Jadi kenapa sih nggak sejujur li? Masa iya 24 jam sibuk melulu, nggak ada gitu satu hari? Ada rasa takut atau rasa nggak enak gitu? Atau apa sebenarnya? Rasa nggak enak sih. Di luar ulang tahun kamu datang gitu, jujur li. Rasa nggak enak ada, cuman ya aku pengen ya momen spesial Gala lah. Aku pengen datang di momen spesial Gala di ulang tahun Gala yang ke-5 tahun ini gitu. Jadi mohon maaf banget untuk Opa dan Oma kalau aku bukan alasan ya sebenarnya, jadi aku emang ada kesibukan lain gitu. Oke, baik, kita baca komentar netizen yang berikut. Coba ada komentar netizennya. Yang aku tangkap dari chat Oma ya, opini pribadi gue, ada kata-kata dari dulu Opa sudah ngasih kamu izin ketemu Gala, tapi setelah ditunggu-tunggu kamu banyak banget alasan ini itu. Berarti Mayang sudah sering minta izin tapi nggak datang dengan berbagai alasan, dan sekarang Gala lagi di Bali minta izin lagi. Betul nggak sih? Betul, ada pernah seperti itu kah? Pernah izin minta ketemu tapi nggak datang? Melalui Mbak Ida sih waktu itu, aku pengen datang rumah Mbak Ida, baby sisternya Gala kan, kayak bisa nggak aku datang gitu. Terus ya chat Opa aja waktu itu. Oke, terus kayak, nah itu dia gara-gara kesibukan aku yang kesehariannya aku kerjaan endorse gitu-gitu. Oh, jadi pernah tanya boleh datang nggak? Udah silakan boleh. Terus kamu nggak datang waktu itu? Ya karena kesibukan aku, bukan nggak datang ya, tapi karena emang kesibukan aku belum datang, belum bisa datang, dan akhirnya aku sudah meluangkan waktu untuk jauh-jauh hari di momennya Gala ini. Oke, baik. Jadi emang bener ya, emang pernah ngomong tapi emang belum sempet datang lagi gitu. Yang berikutnya, siapapun di chat kayak gini pasti ngedown, akhirnya buat dia takut untuk ketemu. Iya sih. Iya sih. Kan saya ngomong
iya sih. Iya sih, takut. Yang berikutnya, dipahami lagi Mayang dari kata Oma, poin terakhir, bukan Gala nggak bisa ketemu kamu, tapi mereka lagi di Bali. Lebih baik ditunggu kepulangannya. Toh selama ini nggak ada larangan ketemu kamu aja yang membuat ini semua jadi makin ribet, katanya gitu. Gak ribet. Gak ribet. Sebenarnya mungkin karena sebenarnya maksud kamu kan ya udah kalau pas ulang tahunnya datang atau enggak ya. Mungkin momennya memang dua-duanya mungkin lagi nggak pas lagi aja. Ketemu juga. Okay. Nah kemarin Gala merayakan ulang tahun gitu. Kalau dari keterangannya kan memang nggak dibikin besar, hanya untuk teman-teman Gala juga dan beberapa orang mungkin yang juga sering berinteraksi dengan keluarga Oma Upa ya. Coba kita lihat seperti apa sih pada saat Fuji diwawancara mengenai undangan pesta Gala berikut ini. Kamu kirim kadonya ke sana. Aku kirim kado untuk Gala. Jadi aku ngirimin 3 kado, 2 dari aku, 1 dari Dedi. Sebenarnya dari totalnya sih sebenarnya 4 sih. Tapi ada 1 kado yang spesial. Jadi tadi malam udah aku kirimin lewat bukan pesan apa namanya? Iya, oke. Iya, pakai paket lah, kirim paket ke sana. Jadi aku nggak nemuin langsung. Kenapa nggak nemuin langsung sih? Ya kan karena Galanya lagi ngadain ulang tahun. Ya aku kan nggak diundang, jadi takut. Ya kan kalau nggak diundang datang aja, nganter kado, udah terus pulang. Takut ya? Nggak, bukan takut. Jadi aku better kayak tahun lalu aku ngirimin paket kado Gala ke rumahnya, terus udah sampai juga. Kemarin kan juga lihat kan teman-teman lihat di postingan kalau aku ngirimin itu pakai si supir ojolnya ini. Jadi dia tahu gitu kalau aku ngirimin kado itu buat untuk Gala. Iya. Terus nah ini kalau dilihat ini perayaan ulang tahun ya 2023, 24, 25 gitu. Nah, di situ juga ada ya mantan apa sebutannya ya? Mantan dia mukanya gitu. Mantan istrinya Dedi ya kan. Nah, itu bisa datang. Iya. Berarti kan sebenarnya welcome aja mungkin dari keluarga Opa sama Oma. Gitu nggak sih? Kalau dari Opa mungkin welcome ya, tapi kalau itu aku no comment ya Kak Ros. Ya nggak, maksudnya berarti kamu kalau datang juga sebenarnya nggak apa-apa. Iya, cuman kan nggak enak aja karena aku nggak dikasih undangan langsung. Oke, baiklah. Terus apalagi sih? Nah, ada komentar netizen juga yang nanya gitu. Ini kamu ada yang bilang nih kayaknya tiap tahun ke tahun memang ada selalu berita seputar kamu yang belum bisa ketemu Gala pada saat ulang tahun ya. Salah satunya coba kita lihat di tahun 2022 kan ada nih kamu merayakan ulang tahun. Oh, ini ada nggak diundang nyanyi dan tiup lilin di depan rumah, tapi ternyata Gala nggak tinggal situ. Ada lagi ulang tahun di lapangan pakai boneka wisuda gitu. Nih, ya bener gak sih? Iya, salah ya kata Dedi? Ya bener deh. Waktu itu benar ya. Bener kok. Iya. Cuman ya udahlah, yang itu kan yang lalu biar berlalu lah. Ya, jadi kedepannya nih, ya aku tahu lah sebagai tante pasti pengen ketemu ponakannya. Ya kan, mungkin harapannya ya jangan cuman ulang tahun aja gitu dan selalu ramai di setiap ulang tahun. Mungkin harapannya ya di hari-hari yang lain bisa datang juga. Ya, harapannya ya insya Allah di hari lain aku bisa menemui Gala di luar acara ulang tahunnya Gala. Dan ya harapannya kalau untuk Gala sekalian mengucapkan happy birthday. Boleh. Ya, untuk Gala happy birthday untuk Gala, barakallahu fi umrik, semoga Gala jadi anak yang hebat, anak yang pintar, bisa membanggakan mami papinya di surga sana. Pokoknya Dedi dan Onti Mayang sayang selalu sama Gala. Wish you all the best, Gala. Amin. Oh, ada satu lagi. Di bulan Juli ini kan adik kamu juga ulang tahun. Siapa? Ya adik kamu bukan sih? Oh, Juli bukan. Oh iya. Ingat nggak kamu ulang tahun? Iya. Kamu kasih kado juga nggak? Ais kan? Iya. Ulang tahun. Aisyah. Tapi untuk ini aku no comment deh. Enggak, maksudnya kamu kasih kado nggak? Enggak. Aku no comment untuk ini Kak Ros, mohon maaf sekali. Iya, kayak ini soalnya netizen bertanya ke keponakan, kamu juga pengen ketemu, padahal adik kamu juga ulang tahun di bulan yang sama gitu. Apakah juga menemui, apakah ontinya juga kakaknya juga nyiapin kado? Dia tapi no comment kan? No comment aja. Tapi ke depan kamu berharap
Atau kamu berjanji akan meluangkan waktu biar bisa ketemu juga sama Galang? Ya. Berani nggak? Berani. Berani nggak? Berani. Mungkin harapannya opa-oma juga ya udah datang aja. Iya. Dulu gitu bangun silaturahmi gitu kali nggak? Apa perlu aku antar? Ah, boleh sama Karo saya. Ya berikut ada Cika Jessica dan Dwi Andika yang kemarin baru menjalani sidang magang ya kan. Sidang magang kan harusnya tahun lalu ya. Telat banget sih mereka berdua ini. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kalau kerja sambil menyusun skripsi membuat badannya ringkih, migrain, sakit perut pernah menjadi cover boy tahun 2000 ini. Baiklah, sudah bersama dengan dua calon sarjana ini. Amin. Thank you. Nanti kalau wisuda tolong datang bawa bunga ya. Enggak, Bu, itu ternyata baru sidang magang doang. Bukan sidang skripsi. Aku pikir mereka tuh udah mau wisuda loh. Belum. Seheboh itu ya. Insya Allah tahun ini kan. Emang harus heboh aja dulu. Aku tuh pikir gini, akhirnya udah kelar nih kuliahnya gitu. Belum. Ternyata belum. Astaga. Coba kita lihat postingan seheboh apa sih mereka berikut ini. Video, aku bilang tadi video. Sabar. Mesti kuliah lagi nih kayaknya nih Karos nih. Tenang. Video. Ayo. 1, 5, 4. Apa kamu tadi komentarnya apa? Bagus ya presentasinya? Ternyata bagus. Ternyata Soalnya bagus. Ini kan kita kan pas sidang magang ini kan emang nervous banget kan karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, akan ditanya apapun kita Nggak masih pernah, belum ini baru tahu gitu. pertama kalinya ya. Betul. Gitu. Nah terus ya udah, wah dari semalam udah nggak bisa tidur, udah telepon gimana gini. Sampai akhirnya pagi-pagi kan aku jemput rumah dia dulu. Terus ya udah kita tuh hening karena saking nervousnya mempersiapkan itu. Ternyata kan dia bagus banget dong hasilnya. Enggak hasil apa? Dia presentasinya bagus banget. Itunya juga bagus. Bagus, bener-bener. Kamu buat sendiri apa siapa yang buat? PPT aku juga bagus gitu, warna pink gitu ya, cakep ya. Bagus. Boleh lah ya. Kamu yang bikin sendiri. Dibimbing. Dibimbing. Kalau ada yang membantu ya. Iya kak gitu. Tuh lihat aku simple banget, terus kamu heboh banget. Keren. Iya benar-benar. Oh PPT-nya. Ini kan magang ya. Iya. Berarti kalian berdua magang. Kamu magang di mana? Kamu di Trans TV. Nggak di perusahaan FMB. Karena kan Jangan kedengeran Mayang, malu. Dia di DPR cuy. iya juga sih. Iya. Tadi coffee shop. Ya, dia di FNB. Iya. Kamu di? Sama. Karena kan kita kan punya bisnis FMB juga. Oh, iya. Jadi memang yang sejalan aja. Terus dia kenapa? Di kopi, aku teh. Oh, Kayak Indomerit sama Alfamerit. enggak, tunggu. Kalian tuh apa sih jurusan apa sih? Manajemen bisnis. Oh, manajemen Fakultas bisnis. Ekonomi. Jadi apa? Jadi laporan magangmu apa kesimpulannya? Pokoknya Coba. jadi Wede. Ayo kita contoh. Katanya bagus ya kan? Dengan ada Ayo magang ini. contoh. Ceritanya ini ceritanya buat yang PPT-nya. Buyang, aduh. Ayo, hard skill and soft skill-nya dong. Coba jelasin dong. Sama Jadi kayak kemarin. kesimpulannya ternyata di industri F&B itu bisnis baik. manajemennya bagaimana Oke harusnya? baik, selamat siang sebelumnya kepada Aduh, nggak ada dosen durasi pembimbing. 1 menit aja ya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil sidang magang saya. Hasil saya magang atau praktik kerja lapangan. Baiklah. Izinkan saya membuka dengan pantun gitu. Oh iya, pantunnya apa pantunnya? Pantunnya endingnya, Deng. Oh iya. Pokoknya intinya di magang kali ini sesuai dengan jurusan yang saya ambil yaitu di bidang marketing. Saya jadi mendapatkan soft skill dan juga hard skill. Yaitu? Soft skill saya adalah bisa bekerja sama dengan tim dan juga bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Dan hard skill yang saya dapatkan, saya bisa membuat konten-konten yang menarik dengan mendapatkan ilmu, yaitu beberapa aplikasi-aplikasi yang saya gunakan untuk Kalau itu kayaknya hard skillnya nggak didapat dari magang deh. Itu kan dari keseharian dia. Yang jago bikin konten. Betul. Jadi kamu marketingnya dengan cara bikin video-video pendek itu Iya, keren jadi aku banget sih, bagian emang. promo-promosi. Ada peningkatan hasil nggak dari kamu bikin itu? Gitu-gitu penjualan? aja sih. Tapi ada kerjaannya gitu. Ternyata ngerjainnya tuh gitu ya, gitu. Sulit ya, kita harus melihat apa namanya? Target market, Iya, ya. target market terus saingan kita gitu. Oh, keren banget Gitu. sih. Coba kan ya. Muka kamu langsung sedih Ada gitu. ininya, ada pantunnya setelah Oh itu. ya, pantunnya Oke. apa? Oh ya. Oke, izinkan saya menutup Bu dosen dengan pantun. Iya. Sudah lama sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Itu. Dari situ Bu dosen pembimbingnya langsung bilang,
Oke, saya kayaknya nggak perlu nanya-nanya ya katanya, karena kalau masalah komunikasi atau misalkan masalah pemaparan presentasi kayaknya kalian udah jagonya katanya. Oh, gitu. Iya dong. Terus ibu dosen nanyanya gini, jadi kamu sama siapa sekarang? Dia Udah bagus, udah. Orang dia paling bagus. Tadi coba postingannya si Cika mana tuh? Aku kan nggak kelihatan, dia kayaknya nih, dia bilang gini, semoga lulus dan wisuda sesuai dengan target, kuliah sambil kerja di masa-masa nyusun skripsi dan menghadapi sidang. Jujur li badan jadi kayak ringkih banget guys, ya lah. Tiba-tiba migrain lah, sakit perut lah, mental juga lumayan roller coaster. Wow, pokoknya doakan kami. Gak kelihatan dia. apa? Ini kayaknya hanya ini doang, ini pencitraan doang ya. Mana migrannya? Ada Kak, Kiki Farel migran. Sumpah. Iya benar. Bukan Kiki Farel, kamu. Iya, Dia stres. dia mental. Sumpah. Gue kena mental banget Aku katanya. kena mental 2 hari karena mungkin aku percaya kalau misalnya kita tuh terkadang sudah mempersiapkan segala sesuatu dan kita ekspektasinya tuh berlebih gitu. Jadi kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi itu kadang-kadang suka jadi kepikiran. Nah kayaknya Cika tuh tahu di situ karena aku setelah dari sidang dia nanyain terus, are you okay? Are you okay? Oke. Dia ngawang gitu Kak, abis, udah, karena sidangnya udah. Soalnya kayak mumet Kak, abis sidang. Ternyata ada 3 mata kuliah yang kita masih nilainya jelek. Kalau Kiki Farel enggak, bagus. 3 berarti. 3 lagi, udah kita tentang keuangan lagi kan. Tentang keuangan. Terus tabel tahun, pusing banget kan. Udah abis dia ngerjain gitu-gitu, dia langsung gini. Iya, sumpah ngawang banget, bilang, woi. Berarti itu curahan hatinya Dwi Andika dan Kiki Farel dong, bukan kamu. Aku sakit perutnya. Gue belum makan dari pagi. Oh iya. Iya. Oh ya ampun. Jadi itu tiga ringkih badannya itu 3 keluhan kita. Terus Karena lebih ke umur kayaknya. Memang kalau umur segini pas kuliah tuh begitu tuh jadinya tuh. lebih stres ya. Iya. Malu sama yang lebih muda ya. Betul. Enggak, tapi ngomong-ngomong kalau aku lihat tidak terlihat ya mereka stres ya. Karena di samping memang jasnya warnanya shocking pink banget gitu ya. Merah. Mereka taruh video gitu di mana-mana. Di mana itu stresnya begitu. Itu Kalian kan sebenarnya. konten, Bu izin boleh di video? Oh iya boleh. Enggak, ibunya belum sempat ngomong, kamu udah naruh. Jadi ibunya tuh lagi enggak benar nih, ibunya tuh lagi ngejelasin gini. Bu, mohon maaf sebentar, Bu. Jadinya kan mau ngejawab enggak juga nggak bisa. Udah live lagi. Kalau kamu tentang apa jadinya? Apa kamu dapat soft skill apa, hard skill apa? Sama, apalagi pas lagi masa magang itu kan tanggal 1 Maret sampai 1 Juni ya 3 bulan gitu. Dan ternyata itu pas lagi masa-masanya lagi liburan ini Idul Fitri. Jadi kan karena coffee shop, F&B kan pasti Jadi itu sepi. juga. Nah, gimana caranya kita tetap running bisnisnya, terus membuat promo juga. Ternyata emang seseru itu. Oh seru ya. Gitu. Kamu kan biasa emang juga punya Ya bisnis. karena memang bisnisnya di situ juga sih sebenarnya. Yang biasanya kita memaparkan anak-anak magang, tapi sekarang gantian aku yang di situ yang dimagangin gitu. Ya tapi dan juga menariknya bahwa ya Dwi Andika juga sempat posting bahwa buat kamu melanjutkan kuliah gitu ya. Itu adalah juga amanah dari almarhum ayah waktu itu ya. Gitu ya. Now I know what a good support system feels like. Pas masa pandemi ngajak Cika dan sahabat-sahabatku yang lain untuk isi waktu dengan kuliah. Tapi ternyata menjalankan pendidikan 4 tahun nggak mudah. Ada yang lanjut, ada juga yang mental. Now I get it. We've been supporting each other to stay focused on our dreams and goals. Yuk, bisa yuk. Tinggal selangkah lagi. Ya. Maci yang udah ajak aku terjun ke dunia pendidikan ini. Ya. Apa sih ayah? Waktu itu almarhum bilang apa sih? Iya, Amanah. karena dulu kan papa memang sangat concern banget dalam dunia pendidikan. Aku ingat banget kata-kata yang disampaikan oleh papa adalah sebagai anak itu, bagaimanapun juga namanya fondasi buat kehidupan itu adalah pendidikan. Bagaimana kita mengajarkan anak kita kalau seandainya kita kelak punya anak nanti untuk ayo sekolah-sekolah sementara kita tidak punya pengalaman itu gitu. Karena sangat beda sekali gitu ya. Ini maaf banget ya, mungkin ada beberapa orang yang sukses tanpa pendidikan, tapi ada juga yang sukses dengan pendidikan gitu. Nah kalau papa tuh sangat konservatif banget di situ. Dia pengennya tuh ya kita semua tuh sukses tapi dimodalin dengan karena fondasi dari pendidikan itu ada sendiri. fondasi pendidikannya. Ya. Nah kalau kalian flashback lagi nih, ini kan di usia-usia yang sebenarnya tadi kamu bilang udah umur nih gitu, Ya. udah banyak pengalaman, godaannya lebih banyak. Banyak banget. Ini aku kampus ketiga. Kampus ketiga? Kampus ketiga, 2 tuh nggak lulus. Nah yang ini mudah-mudahan sampai lulus ya Kak ya. Karena gitu. kamu ngajak teman-temanmu. Nah, aku ngajak ke teman-teman karena ini tuh sebenarnya kenapa akhirnya kuliah lagi di usia aku yang sekarang sudah mau 45 ya. 4 kepala 4 ya. Itu Iya, karena iya. FOMO pas lagi masa pandemi orang-orang pada sibuk banget gitu dan akhirnya aku ngajak teman-teman untuk kuliah aja yuk gitu. Kalau kamu
lihat lagi ya ke belakang, kamu nyesel nggak sih nggak dari dulu aja kuliah, atau menurut kalian bahwa ini memang udah waktu yang paling pas nih kuliah di umur segini? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpin Dong Secret.